Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah online hari ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai ke angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
hatiku. Nama Yesus terindah, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk selama-lamanya. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di skala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami jemaat-Mu dimanapun berada, boleh memasuki panggilan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Hormat dan syukur kami, sembah dan sujud kami di hadapan-Mu. Oleh karena Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima karya penebusan dan pengampunan dosa. Dan kami boleh memiliki kasih karunia Tuhan yang melimpah. Kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus akan hari esok yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini di hadapan Tuhan. Kami persembahkan rasa syukur kami karena pertolongan, karena kasih anugerah, karena jawaban-jawaban doa yang kami naikkan, yang boleh kami rasakan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan selama sepekan ini, dan sampai pada hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, sebagai jemaat-Mu, kami hadir dengan segala kerendahan hati. Mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Apa yang telah kami ucapkan, pikirkan, perkatakan, baik dalam angan-angan, keinginan, harapan, cita-cita, imajinasi yang tidak benar, biarlah kuasa darah Yesus menyucikan kami. Dan pada saat ini melayakkan kami ambil bagian dalam ibadah bersama-sama. Bapa kami di surga, kami menyerahkan gereja-Mu dalam program gereja bulan September ini. Kami mulai kembali ibadah online dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang besar melingkupi kami, gereja, hamba-hamba Tuhan, para pengerja yang telah berupaya melayani Engkau dan menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Melalui ibadah online ini kami berharap segenap jemaat menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati firman Tuhan yang hidup, menikmati persekutuan secara rohani, sehingga rahmat Tuhan boleh dikaruniakan di tengah-tengah kami. Diberkati segenap program gereja, diberkati keuangan gereja, diberkati segala upaya yang kami lakukan buat mengayomi dan mengembalakan jemaat-Mu. Bapa kami di surga, kami juga menyerahkan pemerintah kami Indonesia. Tuhan, nyatakan kasih-Mu yang melimpah kepada pimpinan bangsa kami, agar segala kebijakan yang diupayakan semua datang daripada Tuhan, sehingga semua untuk kebaikan bangsa dan negara. Terlebih dalam saat-saat ini, negara berupaya menyehatkan seluruh rakyat Indonesia. Negara berupaya menyeimbangkan kesehatan dengan pergerakan ekonomi. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah mereka tetap memiliki hati yang jujur, tulus, dan lurus, dan takut akan Tuhan.
Dan Tuhan berkati mereka-mereka yang boleh Tuhan izinkan menderita sakit, terutama terdampak COVID-19. Kasih karunia Tuhan kepada mereka yang sakit supaya memiliki hati yang kuat dan teguh dan tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala tim medis, non-medis yang berupaya mendampingi. Biarlah Tuhan juga menyampaikan kasih karunia-Mu dan membuat mereka tetap sukacita dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan tulus, dengan ikhlas, dan terlindungi dari penularan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia boleh menikmati kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga masalah COVID-19 ini segera boleh berlalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tuhan berkati agar kami semua diberikan kesadaran, melakukan tugas dan kedisiplinan, mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, demi menjaga kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Terlebih kami jemaat Tuhan sendiri, biarlah boleh menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Dan kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan boleh melanda Indonesia, namun juga keadilan Tuhan dinyatakan bagi kami. Ketika kami mengeraskan hati untuk tidak beribadah, ketika kami mengeraskan hati untuk tidak mematuhi aturan-aturan pemerintah, ketika kami mengeraskan hati tidak mengikuti protokol kesehatan. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah harapan dan doa kami yang kami naikkan bagi-Mu. Engkaulah yang menopang bangsa kami, Engkaulah yang menopang gereja-gereja, Engkaulah yang menopang hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, untuk terus menjalankan misi Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, jalan Tuhan, kabar baik kepada seluruh bangsa, khususnya Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan. Bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagi-Mu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi
kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dapat memenuhi panggilan-Mu ibadah pada hari ini. Dan juga kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah ini kami bawa persembahan syukur kami kepada Engkau. Tuhan sudah memberkati segala usaha, pekerjaan dan upaya yang kami lakukan. Dan kami persembahkan syukur ini dengan tulus ikhlas, dan biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga telah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan menghidupi kami, sehingga kehidupan kami selanjutnya adalah hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya padaku diberi. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar ku mengerti masuk ke firman-Nya. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekalipun kita berada di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, biarlah kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, memiliki sebuah keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Karena ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah di tengah situasi yang sukar sekalipun. Saudaraku, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan mengajarkannya kepada kami. Tuhan urapi hamba-Mu, supaya biarlah hamba-Mu menjadi berkat saluran kebenaran firman Tuhan bagi jemaat, menguatkan kehidupan jemaat, supaya biarlah hati kami yang lemah boleh dapat dibangun di dalam dasar kebenaran firman Tuhan yang kokoh. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, dan kemudian yang kedua adalah Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Berikutnya kita akan membuka di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan, tema yang diberikan gereja untuk kita renungkan pada saat ini adalah pergi dan beritakanlah. Saudaraku, mengapa kita harus pergi untuk memberitakan Injil? Perlu diketahui, saudaraku, bahwa tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya dilakukan oleh pendeta, bukan hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan saja, tetapi juga dilakukan oleh jemaat Tuhan. Karena apa? Tugas ini adalah tugas kita bersama. Tugas pengabaran Injil, tugas misi atau tugas memberitakan Injil, itu adalah tugas dari setiap orang yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan, ia menjadi milik Allah. Maka dari setiap kita, baik hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan juga jemaat sekalian, dapat memberitakan Injil dan bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Saudaraku, tapi pertanyaan yang harus kita renungkan adalah mengapa saudara pergi memberitakan Injil? Ada beberapa alasan mengapa saudara pergi memberitakan Injil, adalah karena yang pertama, firman Tuhan menuliskan tentang Kristus. Maka dikatakan pada ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Baik Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur telah menuliskan tentang kedatangan dan rencana keselamatan bagi umatnya. Maka untuk itulah kita harus senantiasa memberitakan Injil. Saudaraku, baik PL maupun PB itu tidak saling bertentangan. PL memberitakan tentang nubuatan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, bahwa Tuhan akan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi di dalam perjanjian baru adalah sebagai sebuah penggenapan dari kitab perjanjian lama tentang nubuat keselamatan itu. Saudaraku, maka dalam hal ini, karena firman Tuhan sudah menuliskan tentang nubuat kedatangan Tuhan, tentang keselamatan, tentang rencana penebusan Tuhan, maka kita harus memberitakan Injil. Menyinggung sedikit tentang Taurat, Pak, kita kan hidup di zaman anugerah. Kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, di mana Kristus sudah mati, sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Masih dibutuhkankah kitab Taurat untuk menjadi kitab firman Tuhan? Saudaraku, pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang tidak mengenal akan fungsi dan kegunaan daripada kitab Taurat itu sendiri. Kalau saya boleh jawab, kitab Taurat masih digunakan
oleh orang-orang Kristen pada masa kini. Saudaraku, adapun fungsi Taurat adalah seperti ini, saudaraku, menegur setiap manusia dan menyadarkan akan hukuman yang harus diterima karena berbuat dosa. Orang yang belajar firman Tuhan, orang yang belajar tentang kitab Taurat, saudaraku, takut untuk berbuat dosa. Karena apa? Dia tahu bahwa upah dosa adalah maut. Karena apa? Karena dia tahu ketika saya berbuat dosa, hidup saya tidak berkenan di hati Tuhan. Dan fungsi yang berikut dari kitab Taurat adalah menimbulkan rasa takut di dalam hati orang fasik. Orang fasik itu adalah orang jahat, sehingga mencegah mereka melakukan kejahatan. Bagaimana cara mencegah orang jahat supaya tidak berbuat jahat? Harus ada hukum, harus ada undang-undang yang mengatur sebuah bangsa. Nah, yang berikutnya adalah kitab Taurat itu berfungsi untuk apa? Kitab Taurat itu adalah berfungsi untuk menuntun seseorang kepada Kristus, yaitu penggenapan akan kedatangan dan pengorbanannya di atas salib yang ditunjukkan melalui upacara pengorbanan binatang sebagai lambang pengorbanan diri Kristus. Saudaraku yang terkasih, fungsi yang berikut daripada kitab Taurat adalah menuntun seseorang kepada pengharapan akan Tuhan, saudaraku. Pengharapan akan kedatangan Kristus, pengharapan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, saudara akan menjumpai tentang korban bakaran, tentang korban pendamaian. Melalui apa? Darah binatang yang dikorbankan. Saudaraku, memang Ibrani mengatakan bahwa darah korban binatang itu tidak dapat menghapus dosa. Yang dapat menghapus dosa itu adalah korban darah Kristus. Oleh sebab itu, korban darah binatang itu hanya sebagai sebuah gambaran dari akan datang. Siapa itu? Yaitu kedatangan Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya, yang mengorbankan dirinya, mati bagi kita di atas kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Taurat itu baik. Saudaraku, Taurat itu berguna bagi kita, tetapi dengan catatan Taurat itu hanya akan sekedar menjadi perintah manusia dan beban jika tidak ditafsirkan ke arah Kristus. Saudaraku, maka oleh sebab itu tentunya di dalam menafsirkan Taurat Tuhan, di dalam menafsirkan kitab Taurat harus ditafsirkan ke arah Kristus. Dan yang kedua, saudaraku, mengapa saudara harus pergi memberitakan Injil adalah yang kedua karena kita telah menerima pengetahuan tentang Kristus. Saudaraku, maka dikatakan seperti ini pada ayat yang berikutnya. Pada ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah para murid tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Para murid tidak mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Mengerti pun tidak, saudaraku. Oleh sebab itu, bagaimana supaya cara membuat para murid mengerti, memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan? Saudaraku, caranya adalah Allah harus memberikan pengetahuan kepada para murid, sehingga para murid baru mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka pengetahuan tentang Allah itu harus diawali oleh pengetahuan sebelumnya dari Allah kepadanya. Artinya apa? Artinya adalah tidak mungkin manusia bisa mengetahui Allah tanpa Allah memberikan pengetahuan kepadanya. Tidak mungkin manusia bisa mengerti kehendak Tuhan tanpa Allah memberikan pengetahuan yang benar kepada manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tak akan mungkin dapat mengenal Allah tanpa Allah memberikan pengetahuan tentang dirinya kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas, saudaraku. Ya, tidak mungkin kita bisa mengetahui maksud Allah yang tidak terbatas, saudaraku. Karena apa? Kita adalah makhluk yang terbatas. Tetapi bukan berarti Allah tidak dapat dikenal. Allah dapat dikenal melalui kebenaran firman-Nya. Allah dapat dikenal ketika Tuhan sudah menerangi hidup kita dengan pengetahuan kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada beberapa manfaat menerima pengetahuan tentang Allah. Ada beberapa manfaat menerima pengetahuan tentang Kristus. Yang pertama adalah menuntun pengenalan kepada diri sendiri. Saudaraku, orang yang mengenal Allah sudah pasti dia dapat mengenal dirinya sendiri. Mengetahui Allah berarti dapat mengetahui dirinya. Mengenal Allah berarti dia dapat mengenal dirinya sendiri. Ketika seorang mengenal Allah, ia juga akan mengenal tentang keberdosaan dirinya sendiri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang yang mengenal Allah mengenal
dirinya sebagai manusia berdosa. Orang yang mengenal Allah dapat mengenal dirinya sebagai manusia yang membutuhkan seorang juru selamat. Dan yang berikutnya saudaraku, manfaat dari pengetahuan tentang Kristus atau tentang Allah adalah menuntun pada pemahaman pada keilahian Kristus yang akan membawa manusia pada kesucian hidup dan makna hidup. Orang yang memiliki pengetahuan akan Allah, saudaraku, sudah pasti dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Sudah pasti dia akan mengerti makna hidup dan tujuan di dalam kehidupannya. Dan yang berikutnya, orang yang memiliki pengetahuan akan Allah, saudaraku, pasti dia akan menaklukkan pikiran kepada Kristus dalam segala ketaatan. Tidak mungkin hari makin hari dia menerima pengetahuan firman Tuhan, tetapi membuat dirinya menjadi sombong. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi orang yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, orang yang menerima pengetahuan akan Allah di dalam kehidupannya, hidupnya pasti rendah hati, hidupnya pasti taat. Dan yang berikutnya adalah seorang yang sudah mendapatkan pengetahuan akan Allah akan menuntun pemahaman yang benar tentang rencana keselamatan Allah. Sama seperti halnya para murid. Para murid tidak mengerti akan maksud Yesus. Para murid tidak mengerti akan rencana Tuhan, keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan pada orang-orang pilihannya. Tetapi pada saat Tuhan menyingkapkan pikiran mereka, Tuhan menerangi isi hati mereka, Tuhan memberikan pengetahuannya kepada para murid, baru saat itulah para murid mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia harus mati dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka pada saat kita telah menerima pengetahuan tentang Allah, kita harus memberitakan Injil. Dan yang ketiga, saudaraku, mengapa harus pergi memberitakan Injil? Karena yang memerintahkan kita adalah raja di atas segala raja, maka untuk itulah kita pergi menginjili. Sama seperti halnya Musa. Saudaraku, Musa telah mendapatkan sebuah perintah dari Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, demikian juga dengan Tuhan Yesus memerintahkan para murid pada ayat yang ke-47. Dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ketika dikatakan harus disampaikan, maka ini adalah sebagai sebuah perintah. Maka ini adalah sebuah keadaan yang sangat penting, sebuah keadaan yang sangat mendesak, yang harus segera dilaksanakan, yang tidak dapat ditawar lagi. Maka dalam hal ini penginjilan adalah perintah Tuhan yang tidak dapat ditawar. Ketika Tuhan memberikan perintah, ketika raja di atas segala raja itu, ketika Allah pencipta langit dan bumi ini memberikan perintah kepada kita untuk pergi menginjili, maka kita pun harus bergerak sesegera mungkin untuk pergi menginjili, untuk pergi bermisi, untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Maka saudaraku, mengapa kita harus pergi menginjili? Karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Apa yang harus kita sampaikan di dalam berita Injil sendiri adalah tentang pertobatan, adalah tentang anugerah Tuhan, adalah tentang pengampunan dosa manusia, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan manusia, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, kita harus pergi di dalam memberitakan Injil, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Yang keempat, saudaraku, mengapa kita harus pergi memberitakan Injil adalah karena kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Para murid adalah saksi daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Maka mereka bertugas memberitakan apa yang mereka lihat. Maka pada ayat 48 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi daripada kematian Tuhan. Kita ini adalah saksi daripada kebangkitan Tuhan, sekalipun kita tidak hadir pada masa itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh karena para murid, oleh karena kita adalah murid-murid Tuhan yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan, maka oleh sebab itu adalah sebagai sebuah keharusan kita menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, terkait dengan saksi mata kebangkitan Kristus, ada beberapa isu yang berusaha untuk menghancurkan dasar kebenaran iman Kristen. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus itu hanyalah sebagai sebuah mitos, hanya sebagai sebuah dongeng, saudaraku. Karena apa? Dari setiap kepercayaan agama-agama di dunia ini, tentunya ada begitu banyak mitologi-mitologi tentang kebangkitan
orang-orang mati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang berikutnya, isu yang berusaha untuk menghancurkan dasar kepercayaan iman Kristen adalah bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para murid. Saudaraku, ya karena ya malaikat Tuhan menampakkan dirinya ya pada para prajurit, dan kemudian para prajurit berlari ketakutan, dan kemudian batu kemudian yang begitu besar terguling. Maka kemudian para pemuka-pemuka agama bersekongkol kepada para prajurit, katakanlah bahwa Tuhan Yesus ya tidak benar-benar bangkit, bahwa mayatnya sudah dicuri oleh para murid. Dan yang berikutnya, saudaraku, isu yang berusaha untuk menghancurkan dasar kepercayaan iman Tuhan yang kokoh adalah Yesus sebenarnya tidak mati, hanya sekedar dia itu pingsan ya. Maka kemudian ketika dia menghirup udara yang segar, dia kemudian bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dia mengatakan kepada orang banyak, saya sudah bangkit. Dia mengatakan kepada para murid, saya sudah bangkit dari kematian, dan ada begitu banyak orang kemudian mempercayainya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, isu-isu demikian tidaklah terbukti benar, karena kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, dikatakan apa? Dikatakan bahwa ternyata ada 500 orang saudara lebih yang menyaksikan tentang kematian, yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan. Saudaraku, 1 orang saksi saja itu sudah cukup, 2 orang saksi saja itu sudah cukup. Tetapi saudaraku, di sini kita memiliki 500 orang saksi, dan bahkan 500 orang lebih, saudaraku, yang menjadi saksi akan kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka karena kita ini adalah saksi daripada kematian dan kebangkitan Tuhan, maka tentunya kita harus senantiasa mengabarkan tentang berita Injil. Supaya apa? Supaya kita memberitakan tentang pengharapan di dalam Kristus, supaya banyak orang senantiasa berpengharapan di dalam Kristus, banyak orang diselamatkan dan mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Dan yang kelima, saudaraku, mengapa kita harus pergi di dalam memberitakan Injil? Karena kita telah menerima Roh Kudus, saudaraku. Maka dikatakan pada ayat 49, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, Yesus berkata kepada para murid bahwa ia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa, dan bahwa mereka harus tinggal di dalam kota supaya mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, maksudnya apa? Saudaraku, kalau kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat 5, sebenarnya apa yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah janji Bapa tentang hadirnya Roh Kudus, tentang turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan para murid atau di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku, ada sebuah aliran gereja tertentu yang menafsirkan bahwa turunnya Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu adalah sebagai sebuah pengalaman yang harus dicari supaya apa? Dikaruniai kekuatan bagi hidup dan pelayanan. Saudaraku, maka karunia ini banyak orang-orang di gereja tertentu, aliran tertentu itu mengejar karunia semacam ini, ya, bahwa hadirnya Roh Kudus adalah sebuah pengalaman yang harus dicari, saudaraku. Tetapi apa yang dimaksud di sini, saudaraku, adalah bahwa jika seseorang tinggal di dalam Kristus, ya, ia akan menerima Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Maka arti daripada baptisan Roh itu adalah jika seorang yang sudah percaya tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia akan menerima Roh Kudus. Dia akan menjadi anak-anak Allah, dia akan menjadi anggota tubuh kerajaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka dalam hal ini pengalaman ya akan baptisan Roh Kudus itu bukan dicari, asalkan saudara tinggal di dalam Kristus, asalkan saudara percaya kepada Kristus, maka saudara sudah menerima Roh Kudus. Kalau begitu Pak, kira-kira apakah setiap manusia itu menerima Roh Kudus? Apakah setiap manusia itu menerima baptisan Roh Kudus? Saudaraku, tidak, saudaraku. Tidak setiap manusia menerima baptisan Roh Kudus. Hanya bagi orang yang sudah lahir baru, hanya bagi orang yang sudah percaya di dalam Yesus, barulah orang itu terima Roh Kudus. Saudaraku, ini adalah merupakan sebuah peristiwa historis, peristiwa bersejarah yang hanya
terjadi satu kali saja. Maka saudaraku, Roh Kudus itu turun hanya karena otoritas Tuhan. Tapi sangat disayangkan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang seringkali berkata bahwa saya memberikan Roh Kudus kepadamu. Maka dalam hal ini subjek atau pelaku yang memberikan Roh Kudus adalah pendeta atau manusia. Betulkah seperti itu? Tidak. Pelaku atau subjek daripada kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita itu adalah Allah sendiri. Allah yang memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Allah yang memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup orang percaya, bukan manusia. Maka saudaraku, kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, saudaraku, para rasul sangat lantang, sangat berani untuk memberitakan Injil, sekalipun konsekuensinya adalah kematian. Para rasul tidak gentar, tidak takut terhadap ancaman kematian. Karena apa? Karena kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ketika saya memberitakan Injil, saya tidak akan takut mati. Karena apa? Roh Kudus sudah menguatkan saya. Saya tidak akan takut terhadap yang namanya ancaman kematian. Karena apa? Roh Kudus sudah memberikan hikmat pengertian kepada saya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya wajib untuk memberitakan Injil. Jangan takut, Tuhan beserta engkau. Jangan bimbang, sebab Tuhan yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Maka sebagai kesimpulan, ada 5 alasan, ada 5 dasar mengapa saudara harus pergi memberitakan Injil. Karena yang pertama, firman Tuhan menuliskan tentang Kristus. Firman Tuhan menggenapi tentang nubuatan keselamatan Kristus. Dan yang kedua, mengapa kita harus pergi memberitakan Injil? Karena kita telah menerima pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang yang sudah menerima pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, orang yang sudah mengerti apa yang menjadi rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia, harus memberitakan Injil. Dan yang ketiga, kenapa saudara harus pergi memberitakan Injil? Karena penginjilan adalah perintah Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Raja penguasa segala sesuatunya ini, memerintahkan kepada kita untuk memberitakan Injil. Maka kita harus pergi. Dan yang keempat, kenapa saudara pergi memberitakan Injil? Karena kita adalah saksi kebangkitan Tuhan. Maka saudara yang sudah menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan, saudara yang sudah menyaksikan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang cinta Tuhan di dalam hidup saudara, saudara harus pergi untuk memberitakan Injil. Dan yang kelima, mengapa saudara pergi memberitakan Injil? Karena kita telah menerima kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Roh Kudus menguatkan hidup kita, membuat kita menjadi berani untuk memberitakan Injil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka biarlah kelima dasar tersebut yang memotivasi saudara untuk memberitakan Injil sampai Tuhan datang. Firman Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bila firman ini meneguhkan kami, untuk kami senantiasa pergi memberitakan Injil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan. Dan barulah tiba kesudahannya, Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya. Terpuji namamu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekalipun saat ini kami berada di tengah situasi pandemi, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjaga hidup kami, Tuhan menguatkan hidup kami, dan biarlah kiranya Tuhan memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di bukit atas
Yesusnya di lautan samudra, untuk mengabarkan Injilnya, setia melayaninya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk saat teduh. Amin. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan. Oh, bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan kepada umat seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. 3, 2. Shalom, kami segenap penata layanan ibadah hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.